Teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, di Celoteh Bung Udin. Pada hari ini, saya akan sedikit membahas, yaitu perihal satu Muharram atau satu Syuro di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mengapa? Karena saya turut hadir ke sana untuk menyaksikan bagaimana proses satu Syuro, acara besar keagamaan umat Islam yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Teman-teman, perlu kita ingat bahwa ada suatu perkataan dari sahabat Nabi atau asar dari Al-Imam Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah. Beliau itu menyatakan begini, An-nas a'dahu majahilun. Musuhnya manusia adalah ketidaktahuannya. Seseorang akan memusuhi hal-hal baru yang dimana ia tidak memiliki pengetahuan atasnya. Dan ini terjadi ketika ada persoalan Al-Zaitun. Banyak umat-umat Islam di Indonesia justru memusuhi Al-Zaitun, yang dimana ia hanya mendengar berita dari salah satu pihak, tidak dari dua belah pihak, dan dia berani menyimpulkan. Selanjutnya, ada suatu kaidah, ya, nahnu nahkumu zawahir wallahu ya'lamu sarair. Nahnu, kami, nahkum, menghukumi apa yang zahir, yang dapat kita lihat dengan panca indera kita, dan yang apa disembunyikan mereka itu biarlah Allah yang menghukumi, bukan kita. Sehingga ketika saya ke sana, yang saya lihat, yang saya hukumi itu apa yang saya lihat dengan mata saya. Dan alhamdulillah tidak ada hal yang menyimpang bagi saya. Justru saya melihat satu syuro di Al-Zaitun laksana hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah dan disambut oleh seluruh umat beragama tanpa terkecuali. Menarik teman-teman semua, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau ini disambut dengan baik oleh umat Yahudi dan umat Nasrani. Mereka berjanji untuk setia terhadap pemerintahan. Ingat. Dan Rasulullah menjaminkan apa? Agama mereka dilindungi, rumah ibadah mereka dilindungi, harta benda mereka dilindungi, dan juga pemuka agamanya dilindungi oleh Rasulullah. Hingga dibuatlah suatu perjanjian yang termaktub dalam sejarah, yaitu Piagam Madinah. Subhanallah. Di Piagam Madinah itu teman-teman semua, Rasulullah datang itu tidak untuk menyingkirkan umat beragama, justru dia merangkul seluruh umat beragama untuk bersatu padu membangun pemerintahan yang akan didirikan oleh Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Sehingga orang yang beragama lain tidak akan dibunuh oleh Rasul. Tidak akan dihabisi, tidak. Harta bendanya mereka jamin. Keselamatannya, keluarganya dijamin oleh Rasul. Dan teman-teman semua, ketika saya ke Pondok Pesantren Al-Zaitun dalam acara satu syuro, saya melihat dalam diri Syekh Panji Gumilang adalah sosok besar, pelanjut ajaran yang mulia dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan jujur, baru kali itu saya melihat ada acara keagamaan dihadiri orang agama lain. Ada dari Buddha, dari Hindu, Katolik, Protestan, bahkan dari Yahudi. Ada di sana. Berkumpul mereka semua. Mereka semua berkumpul
Untuk apa? Untuk turut serta merayakan hari kebesaran dalam umat Islam. Ini adalah suatu metode dakwah dari Syekh Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al-Zaitun untuk menjelaskan, mendakwahkan kepada umat beragama bahwa ini loh Islam. Islam itu tidak membedakan engkau Kristen, engkau Yahudi, engkau Katolik, tidak. Engkau ini sama, kita sama-sama makhluk Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Yang ada hanya kita berbeda memilih agama kita. Adapun pilihan agama kita sejatinya itu sama ketika kita terlahir dalam fitrah. Auladu yuladu alal fitrah. Fitrahnya kita ialah satu agama. Dan ketika kita dewasa, kita memilih agama mana yang kita inginkan. Bahkan teman-teman di acara satu syura kemarin, saya melihat, mendengar langsung suatu ungkapan terima kasih daripada para pemuka agama yang mereka takjub melihat pondok pesantren Al-Zaitun. Suatu pondok pesantren yang berbasis Islam, tapi mengedepankan hidup bersama, hidup berdampingan. Bukan hanya sekedar toleransi, bukan. Tapi hidup berdampingan yang dimana mereka bahkan mengundang teman-teman dari Yahudi, Katolik, Kristen, dan agama lain untuk turut serta menyaksikan bagaimana agungnya hari 1 Muharram. Dan ini sesuai bagaimana ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah juga disambut dengan teman-teman agama lain, bukan hanya yang Islam. Sehingga suatu pekerjaan yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang seperti ini adalah suatu gebrakan besar di negara kita tercinta. Suatu gerakan modernisasi beragama yang dimana menjadikan mayoritas minoritas tidak dilihat dari agama, tapi dilihat dari kualitasnya. Dan juga merubah persepsi bahwa kita harus bersatu. Jangan jadikan agama sebagai penghalang menegakkan keutuhan negara kita tercinta. Ini sesuai loh teman-teman semua dengan pandangan Sa'ad Jaglul Pasha, Panglima Besar di Mesir. Beliau menyatakan bahwa ad-dinu lillah wal watanu fawqal jam'i. Agama itu urusan kita dengan Allah, tetapi keutuhan negara pikulan kita bersama. Sehingga tidak peduli engkau Kristen, engkau Yahudi, engkau Katolik. Mari kita bersama-sama membangun negara kita. Dan inilah yang diajarkan di Al-Zaitun. Yang dimotori, dipelopori oleh Syekh Panji Gumilang. Masya Allah. Wallahi, saya baru tahu akan hal ini. Dan saya kaget ketika ada hal yang sedemikian indah yang tidak pernah saya saksikan sebelumnya di pondok pesantren ataupun di acara yang lain, yang dimana mereka turut menghadirkan umat beragama lain untuk turut serta merasakan bagaimana indahnya 1 Muharram. Dan inilah dakwah yang benar-benar dakwah. Dan ketika saya menyaksikan ini, terenyuh hati saya. Inilah ajaran Islam yang saya idamkan, yang dimana Islam menjadi agama rahmatan lil alamin, benar-benar rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam menjadi agama yang melindungi semuanya, yang merangkul semuanya, bahkan dalam acara keagamaan sekalipun. Kemudian teman-teman semua, sungguh saya berani menyatakan bahwa Syekh Panji Gumilang, beliau bisa dikatakan sebagai mujadidul Islam di Indonesia. Beliau sebagai pembaharu Islam di Indonesia pada saat ini. Loh, mengapa demikian? Karena kita di Indonesia ini sudah kehilangan bapak bangsa yang menyeru kepada keberagaman, menyeru kepada perdamaian. Kita telah kehilangan sosok itu. Sebelumnya kita mempunyai sosok yang agung, yang mulia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid,
telah hilang sosok itu, namun semangatnya masih ada. Dan sosok penerusnya telah ada saat ini, yaitu Syekh Panji Gumilang. Saya mendoakan semoga Syekh Panji Gumilang diberikan kesehatan yang paripurna, dan semoga senantiasa dijaga oleh Allah, baik dimanapun beliau berada. Dan semoga masa tahanan yang menimpa beliau, tuduhan-tuduhan, baik itu penodaan agama dan lain sebagainya, tidak terbukti, dan beliau bisa kembali mengajarkan benih-benih kedamaian dalam beragama kepada para santrinya. Karena saya merindukan perdamaian dalam beragama. Karena apa? Agama adalah jalan perdamaian. Jika agama tidak bisa memberikan perdamaian, di mana kita harus mencarinya? Sehingga tidak heran jika banyak orang-orang di luar sana yang anti agama. Karena apa? Agama seakan jadikan barang untuk berperang. Agama dijadikan sebagai milik golongan. Dan agama dijadikan sebagai politik identitas. Ini yang harus kita hilangkan. Dan semoga dengan semangat giroh dari Syekh Panji Gumilang dapat menular kepada kita semua. Mari teman-teman, kita bersama-sama mendoakan beliau dan turut membela beliau dengan cara yang kita bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.